Bang, boleh bertanya nggak? Kenapa? Ini yang sebatas saya tahu kan, apa itu namanya, puasa itu kan wajib. Gitu. Iya nggak? Wajib kan? Iya, puasa Ramadan ya wajib. Ya. Walaupun Islam. Ya. Ya. Nah, Kenapa? di dalam menjalankan puasa wajib itu kan pasti banyak kesunahan-kesunahan yang pasti ada lah gitu ya. Ya, banyak. Itu apa aja? Terus bisa nggak ya kalau seandainya semua itu kita jalani kan gitu? Kan sunnah juga pahala toh. Oh ya, semampunya saja lah. Nah, itu apa aja? Maksudnya yang ada di dalam puasa itu apa itu? Nah, saya buatkan dulu ya. Ini beda, ini tafsir soalnya. Oh, Oh, ini ada nih. Nih ya bos. Ini ada kitab Rasail Ramadaniyah. Di sini jelaskan ada banyak kesunahan, tapi di sini ya disebutkan 4 saja. Sebagian. 4 ini kalau dilakukan itu ya, sudah jos sekali. Gitu. Nah, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu sahur. Makan sahur, ya bukan sahur. Kalau Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakatan. Fa inna fi sahuri barakatan. Ada kola lagi kata Nabi, faslu ma baina syamina wa syami ahli kitab atlatus sahari. Jadi yang pertama sahur, dikatakan kesunahan sahur di sini adalah memang dalam sahur itu ada banyak keberkahan. Sudah mah kita memang butuh, malah disunahkan. Itu kan plus sekali. Maksudnya gini, tanpa disunahkan pun kita pasti butuh sahur kan, buat persiapan besok mau puasa. Ini malah dibuat sunnah. Nah, berarti harusnya itu plus, dan ini semua orang harusnya bisa lah. Sahur kan tiap malam. Sahur. Nah ya, jadi memang kita butuh sahur, dan juga itu memang sunnah. Ada keberkahan. Karena itu bentuk dari persiapan kita. Ya, persiapan untuk besok berpuasa. Dan dikatakan di sini kalau Nabi, Fasluma baina syamina wasyami ahli kitab atau sahari. Di perbedaan antara puasa kita umat muslim dengan umat sebelumnya ahli kitab itu ada di makan sahur. Kok seperti itu ya? Karena begini, puasa Ramadan itu sebenarnya keberkahan Ramadan itu juga karena adanya Al-Quran. Al-Quran kan turun di bulan Ramadan. Nah, supaya kita mendapat keberkahan Al-Quran itu, kita meningkatkan ketakwaan. Salah satunya la'alakum tattaqun itu ada di puasa. Kan? Ya. Sering kan ayatnya dengar. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu la'alakum tattaqun itu juga karena adanya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sehingga bedanya kita berpuasa di sini ada sahurnya. Menghormati kehormatan Al-Qur'an itu. Ahli kita juga sama. Dulu ketika ahli kita berpuasa, mereka juga puasanya karena mendapatkan kitab itu kan. Cuma waktu umat sebelum kita itu tidak ada makan sahur. Itu bedanya kita dengan ahli kita. Itu yang pertama, sahur. Yang kedua, yang sama-sama juga sebenarnya watak dasar kita, yaitu takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi kan sahur, kita buru-buru mengakhirkan sahur, itu memang pengennya seperti itu kan. Kemudian menyegerakan berbuka itu sudah tabiatnya kita, pengen buru-buru kan gitu. Kalau bisa malah asar gitu kan. Nah, ini juga sama. Sudah kita butuh untuk cepat-cepat, disunahkan pula di sini. Kalau Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Tidak akan hilang keberkahan seorang manusia selama dia mau menyegerakan berbuka puasa. Ini dua ini, kalau sampean tidak bisa melakukan, sombong sekali. Sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Dua ya. Oke. Ada lagi nih. Ayaftura ala rutabin. Berbuka dengan rutabat itu apa ya?
kurma basah, manisan, tapi yang basah. Ini karena ada hadis gini, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya fa'ilam takun rutabatun fa'ala tamaratin fa'ilam takun hasawatin mimma. Artinya begini, Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah sebelum beliau sholat apa? Sholat maghrib, jelas. Ketika tidak menemukan kurma basah, kemudian kurma kering, sama-sama kurma lah ya. Jika tidak ditemukan juga, ya sudah, seteguk air. Artinya apa? Yang pertama, poinnya itu apakah harus kurma? Enggak. Kita di Indonesia kurma itu, ya kalau sekarang mungkin banyak ya. Tapi pokoknya bukan di kurmanya, tapi manisan. Jadi manis yang basah. Kalau nggak ada, ya manis yang kering. Kalau nggak ada, kalau dikira apa? Kolak ya. Kalau nggak ada kolak? Ya, nggak ada kolak, air putih aja lah. Kalau yang kering manis apa? Yang kering manis apa? Permen. Oh, permen bisa. Nah, boleh juga. Ya seperti itulah. Kalau kok nggak ada sama sekali, bisa dengan seteguk air. Jadi ada basahnya kan, walaupun nggak ada manisnya. Itu yang berapa? Yang ketiga. Nah, yang terakhir nih, kalau di kitab ini ada 4 aja sih. Yang terakhir, ayat uwa inda fitri, berdoa ketika berbuka. Hafal doanya? Enggak. Allah malakasumtu, dan seterusnya. Itu salah satu, salah satunya. Okay. Di sini ada hadis, karena Rasulullah SAW idza aftara qala dhahabal dama'u babtalat al-uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Ketika berbuka Rasul berdoa, telah hilang rasa apa? Ngalaknya apa? Dahaga. Dan telah basah tenggorokan. Dan tetap pahalanya insyaallah begitu. Nah, pada poin ini doanya bebas. Mau pakai doa ini boleh, doa yang biasa kita pakai Allah Maha juga boleh, doa apapun itu boleh. Kenapa? Di sini dijelaskan juga kalau Nabi SAW salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walidi li waladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, wa da'watul shaimi, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Nah, kita ada yang kedua, da'watul shaimi. Kita berpuasa, selain kita juga perbanyak doa waktu berpuasa, juga berdoa ketika berbuka. Itu aja. Kalau bisa dilakukan, alhamdulillah. Yang pertama sahur, diakhirkan, terus berbuka disegerakan, berbuka dengan kurma yang manis-manis, yang basah. Kalau nggak ada yang manis dan kering nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya air aja. Yang keempat, berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu. Ya, oke. Itu 4 kesunahan yang disebutkan di kitab ini, Rasail Ramadaniyah. Banyak sekali sebenarnya. Termasuk juga bagaimana cara kita mengisi Ramadan, menyibukkan diri seperti apa, itu juga ada. Ya, kalau di dalam menjalankan rutinitas Ramadan itu kan rutinitas bekerja harus kan gitu. Ya, harus itu. Tapi kadang di dalam prakteknya itu kan banyak teman-teman juga kalau namanya puasa tidur aja ibadah kan gitu ya. Iya. Nah, itu gimana? Menurut sampean seperti apa? Yang penting tidurnya menghindari maksiat. Gitu aja. Seharian itu untuk anak-anak lah. Kita kan sudah dewasa, sudah bekerja. Kita kerja berat. Kok kuat puasa, insya Allah kerjanya tambah barokah. Amin. Ya, untuk yang lain nanti lagi ya. Itu cukup lakukan 4 itu kalau mau kesunahan utama. Oke, mungkin 4 itu nanti akan jadi itu rutinitas yang memang sudah keseharian dijalankan di bulan puasa ya sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak mengerti atau paham dengan karena sangkanya sahur itu memang harus karena kita mau puasa, sangkanya buka itu ya memang harus karena habis puasa, padahal itu bukan sekedar harus untuk diri sendiri,
tapi itu disunahkan. Gitu ya. Tapi kalau tidak sahur pun tidak mengurangi pahala kan, karena seandainya kita kelewat kesiangan gitu, nggak masalah kan itu. Nggak masalah. Yang penting tadi Cuma kan niatkan. kelewat sunahnya. Betul. Jadi mungkin itu udah sedikit membantu yang saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Ya, makasih yang waktunya. Siap.